Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Dardia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah singkat nih yang berjudul Banyak Kesabaran dalam Bersabar. Nah, karena pada kehidupan kita nih pasti manusia tuh nggak luput ya dari ujian yang Allah kasih kepada kita. Maka yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya itu sabarlah yang menjadi obat ketika kita dikasih ujian sama Allah. Nah, sebenarnya Allah itu menguji kita lewat rasa sabar. Ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian atau segala keadaan deh yang Allah kasih kepada kita, yakinlah bahwa Allah itu selalu membalas kesabaran kita dengan kebaikan-kebaikan pada masa depan yang akan datang, atau besoknya dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya di kehidupan kita ini ada dua timbangan loh teman-teman. Yang pertama ada ujian dan yang kedua ada nikmat. Dua hal ini tuh seimbang, sama halnya seperti Allah kasihkan kepada kita. Ketika kita dikasih ujian sama Allah dan kita bersabar, yakinlah bahwa Allah itu selalu memberikan kenikmatan, walaupun gak sekarang, timingnya beda. Intinya ketika kita bersabar menghadapi ujian yang Allah kasih kepada kita, Allah itu selalu balas dengan hal-hal kebaikan, atau kita tuh bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan ketika kita dikasih nikmat sama Allah, kenikmatan ini termasuk kebaikan loh teman-teman. Kenapa? Ketika kita dikasih nikmat sama Allah dan kita bersyukur, kalian tahu kan pasti kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah tuh nikmatnya kepada kita. Baik rezeki, kasih lingkungan yang baik, itu kan udah kenikmatan buat diri sendiri ya teman-teman. Udah seneng banget kalau dikasih hal-hal seperti itu. Saya tuh pernah mendengarkan kajian dari Ustadz Hanan Ataki. Beliau itu pernah berkata bahwa orang beriman itu gak pernah rugi. Nah, maksudnya itu ialah ketika kita tahu, bahkan yakin deh kalau Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, kita kan gak pernah merasa rugi kan. Kita kan selalu menerima apapun yang Allah kasih kepada kita. Kita mungkin bisa meminimalisir ngeluh kita, sambat kita, dan lain sebagainya. Walaupun kita itu tahu ujian yang Allah kasih kepada tiap manusia itu berbeda-beda ya. Nah, apa aja sih sebenarnya ujian-ujian yang Allah kasih kepada kita? Nah, ada 3 nih varian ujian yang Allah kasih kepada kita menurut surat Al-Baqarah. Yang pertama ialah ada ujian baksa atau ujian fisik. Nah, ini tuh termasuk ujian ketika kita nggak menerima diri kita sendiri, fisik kita. Kita membanding-bandingkan orang lain, kita membandingkan fisik kita dengan orang lain, itu kan termasuk dengan ujian nih yang Allah kasih kepada kita. Maksudnya kan kita nggak menerima fisik kita dengan baik, kita insecure. Ya sebenarnya hal ini tuh wajar, cuma tergantung tiap masing-masing orang itu bisa bersyukur atau enggaknya. Yang kedua ialah ada ujian doro atau ujian harta. Di sini mungkin saya nggak perlu menjelaskan banyak ya, karena pasti setiap manusia itu pernah diuji harta. Misalnya ekonominya yang dulunya tinggi, sekarang mungkin dikasih cobaan, diturunkan sedikit demi sedikit, agar kita itu selalu minta, berdoa sama Allah gitu. Mungkin beberapa dari kalian pasti tahu dan pernah merasakan. Makanya mulai dari sekarang yuk bersyukur, banyakin sedekah, agar Allah selalu melimpahkan kenikmatan rizki kepada kita. Ujian Allah yang ketiga ada ujian zulzilu atau ujian perasaan. Nah, ujian ini tuh contohnya ketika kita sakit hati deh dengan perlakuan orang lain, baik sengaja maupun gak sengaja. Sebenarnya hal itu tuh bukan karena kita itu baperan atau dikit-dikit libatin perasaan dan lain sebagainya, tetapi memang Allah itu kasih kita ujian lewat hati agar kita tuh bisa berhati-hati lagi dalam menanggapi orang, perlakuan orang lain dan lain sebagainya. Karena sebenarnya Allah kasih ujian ke kita tuh bukan karena Allah jahat ya teman-teman, atau membalas keburukan kita atau kesalahan kita di masa lalu. Cuma karena Allah itu pengen kita tuh selalu dekat sama Dia. Kalau gak dikasih ujian kita bakal jauh, iya kan? Bener kan? Kalau manusia gak dikasih ujian pasti gak bakal ada yang dekat sama Allah, gak ada yang bakal meminta, berdoa sama Allah dan lain sebagainya. Allah itu simple, cuma pengen kita minta, berdoa, mendekatkan diri sama Allah. Pokoknya melakukan amal-amal soleh yang memang kewajiban para muslimin dan muslimah. Karena banyak sekali loh teman-teman keutamaan ketika kita bersabar. Yang pertama ialah
kita tuh bisa meminimalisir rasa emosi. Karena ini penting banget ya teman-teman. Kalian pasti pada tahu kan kalau emosi itu sebenarnya ialah godaan setan atau bisikan setan agar kita itu selalu marah dengan keadaan, jauh sama Allah. Pokoknya menyalahkan apapun yang ada di sekitar, bahkan bisa saja menyalahkan Allah. Pokoknya kalau misalnya kita nggak merasa puas, kita emosi, bilang Allah nggak adil dan lain sebagainya. Padahal kita beriman, kita sabar, itu pasti yakin kan Allah itu bakal kasih jalan yang terbaik buat kita, begitu. Keutamaan yang kedua ialah kita dapat menerima keadaan, teman-teman. Pasti beberapa dari kalian pernah kan kayak nggak menerima keadaan sama sekali, sakit hati, kecewa dengan duniawi. Padahal duniawi ini kalau di akhirat nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Tapi kita tuh lebih terhasut oleh duniawi. Kok bisa sih menerima keadaan? Nah, ketika kita sabar, kita kan bersyukur tuh atas segala apa yang Allah kasih kepada kita. Allah kasih kesulitan nih misalnya kepada kita, terus kita bersabar atas segala apapun ujian Allah kasih kepada kita. Ketika kita bersabar, pasti udah otomatis menerima keadaan, ikhlas. Dan ikhlas itu termasuk ibadah ya teman-teman. Insya Allah dapat pahala, amin ya rabbal alamin. Keutamaan yang ketiga ialah kita dikelilingi dengan hal-hal baik. Emang udah basicnya ya teman-teman, ketika kita sabar udah pasti dikasih hal-hal baik. Walaupun itu hal kecil, kita pasti nyadar kok, kita kan pasti menerima apapun yang Allah kasih kepada kita. Kita jadi tambah lagi nikmatnya sama Allah ketika kita dikelilingi hal-hal yang baik, itu udah senang banget. Jadi misalnya setiap kejadian apapun deh yang Allah kasih kepada kita itu bikin kita marah, nggak sabaran, tapi kita tetap memilih untuk sabar nih. Sabarnya itu sampai nahan tangis gitu, bener-bener nahan emosi kan soalnya. Nah itu tuh nggak apa-apa ya teman-teman, manusiawi banget. Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Kita tuh disuruh sabar dulu. Pokoknya kita tuh yakin Allah pasti membalas kesabaran kita tuh pada kebaikan-kebaikan yang akan datang. Entah itu diganti dengan hal baik besoknya, atau langsung dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan lain sebagainya. Karena emang pada dasarnya banyak sekali kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan atau rezeki yang tanpa kita sadari di balik kesabaran. Begitu. Baik, mungkin sampai di sini saja yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.